Halo guys, kali ini aku ada di Museum Bustanil Harifin atau PDIKM. Ini pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau yang lokasinya itu ada di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita udah masuk areanya nih guys, dan kamu bisa lihat ini asri banget. Di sebelah kanan kita bakal disambut oleh pohon beringin yang super gede dengan nuansa yang asri. Dan di sebelah kiri juga ada pohon yang aku nggak tahu itu jenisnya apa, tapi pohonnya rindang banget dan di bawahnya bisa selonjoran. Asik, ini dia di bagian tengahnya nih bangunan yang merupakan rumah adat Minang atau rumah gonjong kita sebutnya. Nah, jadi di dalamnya itu ada banyak banget dokumentasi tentang kebudayaan Minang dari zaman dahulu gitu. Nah, buat kamu yang pengen datang ke lokasi ini, ada di Selayang Bawah di Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang, di pinggir jalan, jadi strategis banget kok ya. Tuh, nuansanya di sini asri banget dan ini memang dikelilingi oleh bukit guys, jadi seger dan adem banget ya. Well, here we are. Ada dua sosok yang nunggu kamu di pintu bangunan museum ini, pria atau pengantin pria dan juga pengantin wanitanya. Kemudian di sayap kanannya ini bangunannya masih vintage banget ya, identik dengan tiang-tiangnya yang udah berusia cukup lama, dan ada replika meja makan juga. Dan for your information, sebenarnya sih bangunan ini dibangun karena dulu itu sempat ada asumsi bahwa masyarakat Minang itu tidak punya bukti sejarah tertulis yang baik gitu. Karena memang kan orang Minang itu terbiasa dengan budaya tutur yang udah turun-temurun ya kan. Dan memang sih pada kenyataannya dokumentasi tentang Minangkabau itu justru lebih banyak ditemukan di luar Minang. Misalnya di Museum Nasional Indonesia di Jakarta, kemudian juga di Museum Leiden Belanda gitu. Jadi nggak mungkin kan kalau misalnya teman-teman pengen cari referensi untuk studi atau untuk apa, nambah wawasan doang, kita mesti jauh-jauh ke Belanda. Makanya tuh berangkat dari kesadaran untuk melestarikan dan juga mendekatkan dokumen tentang budaya Minang kepada orang Minang itu sendiri. Akhirnya mantan Menteri Koperasi Republik Indonesia di masa Orde Baru, Bapak Bustanil Arifin, waktu itu punya inisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga non-profit untuk menghimpun semua dokumen dan informasi tentang kebudayaan Minangkabau gitu. Akhirnya jadilah ini Museum PDIKM gitu. Di dalam ini ada banyak banget nih dokumentasi visual maupun audio yang bisa ngebantu kamu untuk nambah-nambah referensi gitu ya. Di sini ada dokumentasi tentang peristiwa adat dalam bentuk film dan video, kemudian juga ada duplikat alat-alat musik tradisional gitu, dan pastinya ada 1900 lebih loh jilid salinan buku dan majalah terbitan sebelum tahun 1942. Tuh, kamu bisa lihat ada banyak banget foto ataupun lukisan tokoh-tokoh Minangkabau yang kontribusinya nyata banget ya buat Indonesia. Ya, sembari lihat-lihat ke arah luar, segar banget ya, nggak, jadi pas lah buat cuci mata ya, buat refreshing pikiran, refreshing perasaan, lengkap deh di sini. Ini juga sosok-sosok yang kontribusinya nyata banget nih, khususnya buat Sumatera Barat, baik dari bidang pendidikan, bidang sosial, ekonomi, semuanya ada di sini. Kita bisa lihat sosok mereka di sini, guys. Dan bahkan di sini juga ada 1.500 judul buku terbitan 1950 dan itu merupakan sumbangan masyarakat ya. Kemudian ada banyak juga tumpukan besar clipping berbagai koran dan majalah itu ada di sini. Nah, kalau dokumen audionya sih nggak kalah banyak guys. Di sini itu ada 600 kaset yang isinya mulai dari nyanyian cerita klasik Minangkabau seperti Saluang, Rabab, kemudian lagu pop Minang zaman dahulu ya. Wah, keren banget deh pokoknya di sini. Nah, ini juga nih, ini burung kuau ya kalau di sini kita nyebutnya ya. Nah, beliau-beliau ini sosok yang peranannya besar juga ya, yang mungkin nggak semua dari mereka yang ada di sini terekspos oleh media, tapi di sini kita bisa mengetahui banyak tentang sosok beliau. Wah, keren. Aku ngerasa comfort banget loh di sini guys. Dan
kita kayak bisa apa ya, flashback lagi loh, ternyata peradaban Minang di zaman dahulu itu nggak main-main. Nah jadi di sini itu vibe-nya positif banget ya. Tuh, ini jalan di Sumatera Barat zaman dahulu ya, dan ini gambaran sebagian kecil dari masjid-masjid tertua di Minangkabau. Ada Masjid Asasi ya, banyak banget tuh. Itu Lasong loh yang tadi. Nanti bakal aku tunjukin tuh sama kamu guys. Oke, nah ini nih lembahannya Tempo dulu, agak beda ya sama sekarang. Tapi tetap dong nuansa hijaunya itu nggak berubah sama sekali. Nah kalau ini rumah gadang PDIKM zaman dahulu. Kalau sekarang kan udah mengalami beberapa bentuk renovasi. Nah kalau ini bisa dibilang ini perlengkapan pengantin zaman dulu ya. Ada saluk bati ya, ini jenis-jenis salung lagi tuh, suntiang guys. Jadi suntiang Minang itu bentuknya ada banyak ya. Misalnya di kota Bukit Tinggi bentuknya beda, kemudian kalau suntiang Solo itu beda lagi, suntiang Batu Sangkar beda lagi. Jadi benar di Sumatera Barat aja itu udah kaya dengan beragam bentuk seni, apalagi di daerah lain ya kan. Nah kita menuju ke lantai bawah. Oke, ini kita menuju lantai bawah, dan di bawahnya ini juga gak kalah menarik. Kalau di atas kan penuh ruangannya tuh dengan dokumen, kalau di bawah ada replika alat musik Minang di zaman dahulu, dan pastinya ada banyak juga ya foto-foto bersejarah, kemudian juga replika meja itu juga peninggalan zaman dahulu. Tuh, ada banyak banget tuh guys. Nah ini dia nih, ini juga kalau ntar kamu itu dapat jodohnya orang Minang, pengantin prianya bakal dandanin kayak gitu sama pengantin wanitanya juga, dan bakal duduk di sini. Ini namanya pelaminan Minang, yang ini masing-masing ada filosofinya loh guys. Tuh, mulai dari hiasan paling atas, paling belakang, kamu lihat tuh lapisan kainnya itu ada filosofinya ya. Nah kemudian di dinding rumah juga bakal dipasangin kain berwarna ini, namanya tabie. Jadi rumahnya bakal atraktif banget tuh kalau ntar nikah sama orang Minang. Ini yang aku bilang tadi, jadi di zaman dahulu ibu-ibunya itu menghaluskan padi itu dengan ini namanya laswan. Kemudian ini talempong, pasti tahu lah ya, Zino, talempong itu alat musik legend banget dari Sumatera Barat. Dan ini rebana juga sering dipakai kalau ada acara religi, ada acara adat, itu dimanfaatin banget di orang-orang zaman dahulu. Saluang juga, siapa sih yang gak kenal saluang? Itu juga bentuknya banyak sebenarnya guys. Nah kemudian ada pupui juga yang bunyinya itu khas banget. Nah kalau pupui itu sih nggak cuma sekedar alat musik ya di zaman dahulu, tapi juga sebagai pertanda sesuatu terjadi gitu. Nah ini bentuk seni rupa di zaman dahulu nih. Keren banget ya nggak? Ini nilai artistiknya tinggi banget nih guys. Tuh, aku nggak tahu ini maknanya apa, cuman ngena aja gitu. Abstrak tapi ngena ya nggak? Dan ini juga nggak kalah keren. Tuh kalau ini sih memang alat musik Minang ya, kita nyebutnya ini tambua, gandang tambua, dan ini sering dipakai kalau ada upacara tradisional, atau misalnya ada acara-acara adat, acara kawinan, itu bakal dipakai buat media hiburan gitu. Ini juga lukisan peninggalan zaman dahulu nih. Keren banget ya enggak? Gila, kita lihat keluar lagi untuk penyegaran, and ini dia. Keren ya guys ya. Nah kalau ini ya bisa dibilang ini marketnya PDIKM ya. Tuh emang dimana-mana dipenuhi ijo-ijo ya. Oke, aku rasa sampai di sini dulu deh explore kita tentang PDIKM di Padang Panjang. Buat kamu yang bisa berkunjung ke sini tenang aja, karena petugas di sini welcome banget untuk memberikan referensi buat kamu. Dan di lain waktu ya kita explore lagi tentang museum-museum ataupun tempat-tempat keren yang ada di Sumatera Barat. Yuk kita keliling dulu. Tuh, bahkan sampai belakang juga nuansa aslinya masih kental loh guys. Dan for your information, ini sebenarnya lokasinya ini ada di dekat Mifan loh, atau Minang Fantasi. Jadi kalau kamu mau ke Mifan pasti kamu ngelewatin bangunan ini dulu. Oke, bisa sekali jalan ya. Well,
See you guys, jangan lupa di subscribe and like ya channel YouTube aku. Dadah.